Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadinil amin, imamil muttaqina wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ah bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, marilah pada bulan yang mulia, khususnya di 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terbaik dari bulan Ramadan ini, di tempat yang paling baik ini, di Baitullah, dan di hari yang mulia, hari Jumat ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang sangat amat berguna ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cuma hanya bekal ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 hari yang terakhir ini menjadikan sosok manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlibat langsung untuk memanfaatkan dan mendapatkan keutamaan yang ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shaddal mizar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki 10 hari yang terakhir, yaitu di saat kita berada di 10 hari ini, itu dulu ahya lailahu, itu menghidup malamnya. Wa aiqadha ahlahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Wasyaddal mizar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan ikatan kain dan sarungnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, i'takafa sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu, wa fil amil ladzi tuwfiya fihi i'takafa 20 yauma. Bahkan istrinya Aisyah juga mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu iktikaf di 10 hari yang terakhir sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pun juga mengatakan di akhir tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ternyata iktikafnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya 10 hari tetapi 20 hari. Nah, disinilah mungkin muncul dalam hati kita, ada apa sebenarnya yang terdapat di dalam 10 hari yang terakhir ini. Jadi kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama, dalam 10 hari yang terakhir ini itu ada afwullahi wa maghfiratuh, ada ampunan Allah wa maghfiratuhu, dan pengampunan dan pemaafan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan pemikiran penting dalam kehidupan Rasulullah, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Dan itu kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatal qadari famadza aqul?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, doa inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Rasulullah, kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun, Allahumma ya Allah, engkaulah maha pemaaf dan mencintai afwun, pemaafan, fa'fu anni, maka ampuni dan maafkan aku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada istrinya Aisyah yang minta diajarkan doa pada saat itu, tentunya ini pun juga jadi pikiran Rasulullah untuk umatnya, betapa pentingnya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di 10 hari yang terakhir. Ampunan dosa ini artinya pembebasan hamba manusia dari api neraka. Ampunan dosa berarti hamba ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan antara orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka dan memberikan gambaran kepada orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah memberikan 2 gambaran. Gambaran pertama adalah orang kaya raya menemukan berbagai macam kenikmatan hidup di dunia ini, tetapi mereka adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidupnya penuh dengan kenikmatan, tapi ketika dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditanya, bagaimana kondisi engkau ketika diberikan kesempatan hidup dulu di dunia yang saat itu penuh dengan berbagai macam fasilitas dan kenikmatan kehidupan? Maka jawabannya, ketika pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, dia katakan, saya belum pernah menemukan kenikmatan sedikit pun dalam kehidupan dunia. Kemudian sebaliknya, orang fakir miskin yang dalam kondisi sulit hidupnya di dunia, ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran beliau seorang mukmin, dan kemudian ditanya, apa yang kau alami saat engkau hidup di duniamu yang saat itu kondisinya serba amat sulit? Maka jawabannya, saya belum pernah menemukan kesulitan, kemiskinan, kefakiran sedikit pun dalam kehidupan di dunia. Itulah ketika orang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi kenikmatan dengan berbagai macam nikmat itu bisa melupakan berbagai macam kesulitan saat-saat masih hidup di dunianya. Nah, di malam ini, di 10 hari yang terakhir ini, itu Allah SWT membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Artinya Allah SWT masukkan ke dalam surganya. Maka karena itu perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Dan itulah rupanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, lillahi innallaha fi kulli lailatin min layali Ramadan utaqauhu minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, yang dimerdekakan dari api neraka. Maka perbanyak juga doa, ya Allah bebaskanlah kami dan keluarga kami, saudara-saudara kami dari api neraka. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sebenarnya yang ada di dalam Asyrul Awakhir? Di dalam 10 hari yang terakhir itu ada bekal, ada sumber energi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita gunakan melakukan amal-amal kebaikan. Apa itu? Yaitu bekal ruqyah, yaitu bekal spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Aku akan turunkan kepadamu, wahai Muhammad, ucapan yang berat. Maksudnya di sini adalah tugas-tugas berat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melaksanakan seluruh tugas meskipun tugas itu adalah berat. Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegar? Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk melaksanakan seluruh tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan surat Al-Muzammil, yaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi wahai orang yang berselimut, bangun kamu di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Di 10 hari yang terakhir ini, di samping kita sholat tarawih, di samping kita sholat tahajud, di situ ada membaca Al-Quran. Sholat tarawih, sholat tahajud, membaca Al-Quran kita, itu adalah sebagai bekal rohani kita, bekal spiritual kita, sehingga dengan inilah kita itu mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang besar. Maka karena itu kalau kita perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan surat Al-Mudaththir itu dengan surat Al-Muzammil. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara satu surat dalam surat Al-Muzammil, kemudian setelah itu Allah mendatangkan surat yang disebut dengan surat Al-Mudaththir. Kalau surat Al-Muzammil itu berbicara tentang bekalnya, tapi kalau surat Al-Mudaththir itu berbicara tentang tugasnya. Sehingga ketika bekal ini dia laksanakan dengan baik, dia ambil dengan baik, maka akan bisa melakukan tugas dengan baik. Maka karena itulah ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Muzammil itu adalah merupakan qiyamul lail yang merupakan bekal, sementara Al-Mudaththir itu adalah qiyamun nahar, yaitu bangun di siang hari untuk melakukan tugas. Jadi kita akan bisa melakukan tugas-tugas dengan baik, amal-amal kebaikan di siang hari itu tergantung sejauh mana bekal di malam hari kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu di siang hari untuk melakukan dan memberikan peringatan kepada kaum-kaummu. Jadi Rasulullah mampu melakukan tugas. Kemudian setelah Rasulullah berbekal di malam hari, itulah yang rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tugasnya berat. Dan sementara 10 hari yang terakhir ini itu adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada apa di 10 hari yang terakhir?
Sebenarnya 10 hari yang terakhir itu mengingatkan kita akan pentingnya masjid dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir, di mana sebelumnya Rasulullah masih pulang pergi masjid rumah, tapi ketika memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat pulang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengambil sajadah saja pada saat itu, beliau cuma hanya mengetuk pintu dari jendela istri rumahnya Aisyah yang pada saat itu berdampingan dan berbatasan dengan temboknya masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan, nawilinil khamrah, berikan kepadaku sajadah. Kemudian istrinya Aisyah mengatakan, ini haid, saya ini sedang haid, saya tidak mau masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna haidataki laisat biadik, sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Tak apa kamu menjulurkan tanganmu ke dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam optimal dan maksimal berada di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin, masjid itu adalah tempat di mana akan terbentuk kepemimpinan kita. Masjid adalah tempat di mana akan terbentuk kepahlawanan kita. Masjid adalah tempat di mana akan terbentuk ketokohan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masjid hampir dikaitkan dengan redaksi rijal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu melakukan sholat di masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang munafik. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu lebih baik kamu melakukan sholat di dalamnya. Di dalam masjid terdapat tokoh, di dalam masjid terdapat pemimpin, di dalam masjid terdapat tokoh, pemimpin, dan pahlawan. Artinya ketokohan seseorang, kepahlawanan seseorang itu sejauh mana dia akan menjadi aktivis masjid. Jadi semakin kuat menjadi aktivis masjid, akan semakin memiliki jiwa ketokohan dan jiwa kepahlawanan yang besar. Itulah rupanya ma'asyiral muslimin, pemimpin-pemimpin Islam dan ulama-ulama besar, para tokoh-tokoh besar pada saat itu tak pernah hidupnya lepas daripada masjid. Salah seorang ulama besar, Abu Zakaria Al-Ansari, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah hukumnya sunnah. Ketika sudah tua, kemudian sakit-sakitan, kemudian anaknya kasih sayang yang luar biasa, menginginkan agar supaya orang tuanya ini sholat di rumah saja, toh bagi bapaknya hukum sholat jamaah itu sunnah saja. Jawabannya, saya tidak akan meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi aktivis masjid. Jadi kita diingatkan ma'asyiral muslimin, di saat kita ingin diharapkan menjadi ketokohan, kepahlawanan dan manusia-manusia yang kuat, memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, ini di antara caranya kita memperkuat kegiatan-kegiatan dengan masjid. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwasanya 10 hari yang terakhir ini tempat di mana kita meluruskan konsep kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat memasuki 10 hari yang terakhir itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mudarasatul Quran. Jadi artinya apalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dites lagi oleh malaikat Jibril. Dan pada tahun di mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah, itu sempat 2 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang apalannya Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Ini maknanya bahwasanya kita sebagai umat Islam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus melihat sistem yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan.
konsep yang kita gunakan untuk meniti kehidupan kita ini, kita kembalikan seluruh aktivitas kehidupan kita dengan nilai-nilai Quran. Itulah sebenarnya Rasulullah SAW konsentrasinya itu adalah melihat sejauh mana di dalam menjalankan perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, masyarul muslimin yang dirahmati Allah SWT, di dalam 10 hari ini yang jelas kita tahu semuanya di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka karena itu kalau kita perhatikan di saat turun surat Zal Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar, ketika turun ayat ini, ketika turun surat ini, itu pada awalnya Rasulullah SAW iktikaf sebulan penuh, 10 hari yang pertama, kemudian diteruskan 10 hari yang kedua, kemudian diteruskan 10 hari yang ketiga. Tapi setelah diberitahukan oleh Allah bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 hari yang terakhir, barulah Rasulullah SAW itu iktikafnya 10 hari. Itu adalah diantaranya untuk mendapatkan malam keistimewaan, malam keutamaan, malam yang sangat amat bernilai, yang berharga di sisi Allah SWT, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu amalan kecil saja itu nilainya sangat amat besar di sisi Allah. Salat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya, zikir kita, itu sama saja dengan zikir 1000 bulan, sama saja dengan sedekah 83 tahun kurang lebihnya. Ini adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai umat, sebagai hambanya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, masih ada di depan kita ini beberapa hari untuk memanfaatkan hari-hari istimewa yang itu selalu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW sampai wafatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'ah bi taqwallah, fa innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Wa sallu ibadallahi ala nabiyikum khaitsu amarallahu ta'ala fi muhkami tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daika a'daid din minal yahudi wan nasara wal munafiqin wa man ala syakilatihim. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim wa subbal adaba alaihim min fawqihim bi izzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah.